Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Selamat pagi adik-adik Tunas Muda TMCC. Sekarang kita sudah pelajaran 9. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh kembali datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami, tolong kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengar suara-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan berserah. Amin. Judulnya kali ini pelajaran 9, tetap memuji Tuhan dalam segala kondisi. Sekarang keadaan adik-adik sehat ya, tentunya ya. Walaupun ada yang kurang enak badan, mesti tetap bisa memuji Tuhan. Karena di pelajaran ini tetap memuji Tuhan dalam segala kondisi. Seperti di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekarang keadaan adik-adik yang kelas 9 akan menghadapi ujian ya, mungkin lagi stres. Tapi ingat akan firman Tuhan seperti Habakuk ini, dalam segala kondisi kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bersyukur. Kita akan belajar tentang Habakuk yang akan disampaikan oleh Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah tetap memuliakan Tuhan di masa sulit. Saat pandemi ini adalah masa sulit bagi banyak di antara kita. Ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada di antara kita yang terkena COVID. Ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Renungan kita kali ini akan menunjukkan bagaimana Tuhan menghendaki umatnya untuk bersikap dan berlaku pada saat umatnya itu berada di dalam masa sulit. Sehingga meskipun umatnya itu berada di masa sulit, mereka tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ayat emas kita, Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Salah satu penafsiran akan latar belakang dari nas kita ini adalah Nabi Habakuk diberi visi oleh Tuhan bahwa bangsa Tuhan ini
akan diserang oleh kekuatan besar. Di dalam visinya Nabi Habakuk melihat peperangan terjadi, kota milik Tuhan dihancurkan oleh musuh. Di dalam konteks peperangan inilah Nabi Habakuk melihat umat Tuhan mengalami masa sulit. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk ini semuanya menjadi kenyataan. Dari Alkitab kita juga mengetahui bahwa Tuhan melakukan ini terhadap umatnya karena Tuhan berkenan menghukum umatnya ini. Ayat 17 menggambarkan masa sulit yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Pohon ara mereka tidak ada buahnya, pohon anggur mereka tidak ada anggurnya. Orang-orang pada saat itu hidup di masa di mana tidak ada lemari es atau mesin pendingin untuk mengawetkan makanan. Sehingga pada saat musim dingin tiba, orang-orang itu harus mengawetkan makanan mereka dengan mengeringkan makanan-makanan itu. Buah-buahan utama yang mereka keringkan untuk diawetkan untuk makanan mereka adalah buah ara dan buah anggur. Pentingnya kedua buah ini bisa kita lihat dari 1 Samuel 25 ayat 18. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti dan 2 kantong kulit penuh berisi air anggur, 5 domba panggang, 17 kg gandum panggang, 100 rangkai buah anggur kering, dan 200 kue ara. Sehingga masa di mana tidak ada buah ara dan buah anggur untuk diproses dan dikonsumsi adalah masa yang sulit bagi orang-orang itu. Pohon zaitun pun tidak menghasilkan panenannya. Saat itu orang-orang Yahudi mempergunakan minyak zaitun sebagaimana orang-orang zaman sekarang mempergunakan mentega untuk berbagai macam keperluan makanan mereka dan keperluan lainnya. Minyak zaitun adalah bagian dari kehidupan orang-orang Yahudi di masa itu setiap harinya. Sehingga masa tidak ada panen buah zaitun adalah masa yang sulit bagi orang-orang itu. Ladang rumput, padang rumput pun tidak menghasilkan rumput. Ladang gandum, sawah pun tidak menghasilkan gandum. Saat itu baik ternak maupun orang-orang mengalami masa paceklik, masa di mana tidak ada makanan baik untuk ternak maupun untuk manusia adalah masa yang sulit. Kambing dan domba pun mati semua. Ada yang mati karena penyakit, ada yang mati karena dicuri oleh orang jahat. Kambing dan domba adalah makanan penting bagi orang-orang saat itu. Sehingga masa orang-orang tidak mendapatkan makanan mereka ini adalah masa yang sulit. Lembu dan sapi pun mati semua. Ada yang mati karena penyakit, ada yang mati karena dicuri oleh orang jahat. Lembu dan sapi adalah sumber susu dan juga sumber makanan dan juga alat bantu kehidupan seperti untuk mengangkut barang dan bercocok tanam. Masa orang-orang tidak memperoleh makanan dan alat bantu ini adalah masa yang sulit. Namun di tengah-tengah masa yang sulit ini, firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 18 menunjukkan bahwa orang-orangnya Tuhan, orang-orang Israel tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Ayat 18 ini mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita renungkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh ayat ini mengenai apa yang terjadi pada orang-orangnya Tuhan itu di masa sulit. Untuk itu mari kita lihat versi bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli dari Habakuk. Kita akan membandingkannya dengan versi bahasa Yunani yang untuk gampangnya saya akan sampaikan di sini melalui terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu dari King James Version. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kata joy di ayat 18 ini, bahasa Ibraninya adalah gil.
bahasa Yunani yang dipakai di Septuagint, yaitu kitab yang menerjemahkan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, adalah kairo, yang di dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru adalah beria-ria. Kata joy yang sama dipergunakan di Galatia 5 ayat 22 oleh Rasul Paulus. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Kata joy di sini, bahasa Yunaninya adalah chara, yaitu kata bahasa Yunani yang akar katanya juga menghasilkan kairo tadi, yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia versi terjemahan baru diterjemahkan sebagai sukacita. Kita mengetahui bahwa joy, sukacita di sini adalah buah Roh Kudus. Artinya hanya Roh Kudus yang dapat memproduksi joy di dalam kehidupan manusia. Artinya hanya Tuhan yang dapat memberikan joy, yang dapat memberikan beria-ria, yang dapat memberikan sukacita kepada manusia, yaitu kepada umatnya yang sudah memiliki Roh Kudusnya di dalam diri mereka. Yang kita harus perhatikan di sini adalah bagaimanapun caranya, apapun alasannya, manusia tidak bisa memproduksi joy di dalam diri mereka. Tidak bisa. Mengetahui bahwa manusia tidak dapat memproduksi joy ini di dalam dirinya oleh kekuatan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana orang-orangnya Tuhan di masa itu dapat bersorak-sorak dan dapat beria-ria di dalam Tuhan. Jawabannya ada di dalam Habakuk 3 ayat 18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa orang-orangnya Tuhan pada saat itu, yaitu bangsa Israel, percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan mereka. Dengan kata lain, orang-orang itu percaya kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang adalah Tuhan mereka. Dan Tuhan inilah juga yang adalah Tuhan saya dan Tuhan Anda dan Tuhan kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus. Orang-orangnya Tuhan ini, mereka takut akan Tuhan dan mereka taat pada firman Tuhan. Dari kedua ayat ini secara tersirat firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa yang dapat bersorak-sorak, yang dapat beria-ria hanyalah mereka yang percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat, percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, percaya kepada Tuhan Allah Bapa di surga sebagai Tuhan mereka. Bagaimana mereka dapat bersorak-sorak dan beria-ria? Karena Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, akan memproduksi joy ini, akan memproduksi sukacita ini di dalam diri orang-orang percaya. Saya mengimani ini adalah saya mengimani ini adalah Anda, saya mengimani ini adalah kita semua anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun di masa pohon ara tidak ada buahnya, pohon anggur tidak ada anggurnya, pohon zaitun tidak menghasilkan panenan, ladang rumput tidak menghasilkan rumput, ladang gandum tidak menghasilkan gandum, kambing dan domba mati semua, lembu dan sapi mati semua, namun orang yang percaya pada Tuhan tetap memiliki sukacita Tuhan, tetap beria-ria yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Mungkin saat ini kita atau Anda sedang mengalami masa sulit, sedang dipecat dari tempat kerja,
sedang terkena COVID, atau bahkan sedang kehilangan orang yang Anda cintai akibat dari COVID. Sebagaimana kita renungkan bersama tadi, renungan kita kali ini menunjukkan bagaimana Anda dapat tetap memuliakan Tuhan meskipun kita berada di dalam masa yang paling sulit sekalipun di dalam kehidupan kita, yaitu dengan hanya percaya pada Tuhan, selalu takut akan Tuhan, dan dengan setia patuh pada firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya pada Tuhan yang sedang kita bicarakan ini, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Tuhan kita semua, sebagaimana yang ada di firman Tuhan di Alkitab. Firman Tuhan mengatakan hanya dengan memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, seseorang dapat percaya pada Tuhan. Untuk itu penerapan kita yang pertama adalah selalulah berdoa meminta Roh Kudus untuk membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini kalau Anda belum mengenal Tuhan Yesus. Berdoalah bersama-sama dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan anggota keluarga Anda yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Sehingga dengan doa itu Roh Kudus Tuhan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bagi kita, Anda yang sudah mengenal Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh satu-satunya Tuhan dalam kehidupan Anda? Dengan kata lain, apakah kita sungguh-sungguh sudah lahir baru? Karakteristik dari orang-orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru adalah orang-orang termaksud takut akan Tuhan dan patuh pada firman Tuhan. Dari Alkitab kita mengetahui, baik secara tersurat maupun tersirat, hanya mereka yang takut akan Tuhan dan taat pada firman Tuhanlah yang sungguh-sungguh menghidupi imannya sebagai iman yang hidup. Dengan demikian, penerapan kedua adalah selalulah berdoa meminta Roh Kudus membuat Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan Anda. Meminta Roh Kudus Tuhan membuat Anda takut akan Tuhan dan membuat Anda taat pada firman Tuhan. Pertanyaan terakhir di dalam renungan kita kali ini adalah, apakah Anda sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan? Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat bahwa hanya mereka yang menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus yang berkarya, yang memproduksi buah Roh Kudus di dalam diri mereka. Benar, saat mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk ke dalam diri mereka. Namun pada saat mereka menghidupi firman Tuhanlah Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka berkarya memproduksi buah-buah Roh Kudus. Dengan demikian, penerapan terakhir adalah berdoalah selalu meminta Roh Kudus Tuhan untuk memampukan Anda untuk membaca dan mengerti firman Tuhan secara konsisten setiap hari, dan untuk Anda melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan Roh Kudus setiap saat dalam kehidupan Anda. Jadi beberapa penerapan untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Berdoalah meminta Roh Kudus Tuhan membuat Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup Anda. Mintalah kepada Roh Kudus Tuhan untuk membuat Anda takut akan Tuhan dan Anda taat pada firman Tuhan. Dan berdoalah meminta Roh Kudus Tuhan memampukan Anda untuk membaca dan mengerti firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Dan mintalah untuk Anda
dapat melakukan firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan Anda. Maka dengan demikian Anda akan dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk tetap memuliakan Tuhan Yesus di masa sulit yang semacam apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan lengkap dengan penerapan-penerapannya yang baru saja kita renungkan, Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan dengan jelas, baik secara tersurat maupun tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, jadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pastor Alex. Sekarang kesimpulannya adalah bahwa setiap orang harus menghadapi realita kehidupannya. Suka dan duka akan dialami. Situasi yang menyenangkan dapat saja tiba-tiba berubah menjadi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap anak Tuhan boleh memilih untuk senantiasa bersukacita dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Nah, adik-adik, nyanyian iman apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah begini, ketika hatimu sedang susah, apa yang akan kamu lakukan? Ketika hatimu sedang senang, apa yang kamu lakukan? Kita ingat Raja Daud ketika dia difitnah, dia datang kepada Tuhan, dia memuji Tuhan dan mengucap syukur di hadapan setiap orang. Nah, dapatkah kita seperti Raja Daud? Nyanyian iman apa yang adik-adik akan janjikan? Mari kita seperti yang di ayat kesimpulan tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan sumber kekuatan kita, maka dalam keadaan apapun saya percaya bahwa kita sekalian akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan sukacita, dan bahkan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami setiap saat. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 109 ayat 30 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak." Adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan dan belajar pagi ini bagaimana kami bisa bersukacita di dalam keadaan apapun juga. Kami tahu Tuhan dan ajar kami untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kami, sebagaimana Habakuk juga Tuhan beria-ria di hadapan Tuhan ketika penderitaan dihadapi. Kami tahu Tuhan bahwa ini tidak gampang, tapi kami mau belajar. Sertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah kiranya pimpinan dan pernyataan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai minggu depan. Selamat beraktivitas. Dan satu lagi, jangan lupa adik-adik memberikan persembahan dengan setia. Silakan transfer ke rekening ini. Kalau tidak, adik-adik kumpulkan. Nanti pada akhir triwulan adik-adik bisa mengirimkannya secara sekaligus. Oke adik-adik, selamat pagi, sampai jumpa.